9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau disingkat dengan Hakordia. Pemerintah Indonesia bersama dengan KPK juga memperingati hari tersebut dengan membuat logo Hakordia 2020. Selain itu, KPK juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2020 tentang bahaya dari korupsi. Dinyatakan dalam surat tersebut, korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Di tengah upaya KPK dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya korupsi, nyatanya Indonesia masih meraih prestasi sebagai juara ketiga negara terkorup se-Asia, berdasarkan sumber merdeka.com. Kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang masih segar di tengah kita dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjadi pada Sabtu 5 Desember 2020. Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan COVID berupa paket sembako di Kemensos dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Juliari meminta fee tiap paket bansos sebesar Rp10.000 per paket sembako. Hingga total yang didapatkan Juliari adalah 17 miliar rupiah. Selain itu masih banyak kasus korupsi lainnya seperti kasus Jiwasraya, PT Asabri, Pelindo, BLBI, dan juga kasus EKTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setio Novanto. Suburnya tindakan korupsi di suatu negeri tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang digunakan. Mengapa demikian? Sistem politik demokrasi menjadikan rakyat diberikan kedaulatan penuh untuk membuat undang-undang. Kala manusia diberikan hak untuk membuat suatu peraturan, produk hukum yang dihasilkan berpeluang memiliki kecenderungan kepada kepentingan. Sehingga hasil politik yang dilakukan bukan lagi politik pelayanan kepada masyarakat, namun kepada tendensi kepentingan individu dan juga kelompok. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menengok teladan para khalifah kala menjadi pemimpin negara. Khalifah Abu Bakar misalnya, ketika beliau diberikan santunan dari Baitul Mal, dana tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara yang sangat sederhana, layaknya orang biasa. Dalam khilafah Islam, berkaitan dengan harta, calon pejabat atau pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum ia menjabat. Selanjutnya, saat menjabat pun akan dihitung dan dicatat harta kekayaannya serta penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan, maka akan diverifikasi apakah penambahan tersebut secara syar'i ataupun tidak. Jika terbukti ia melakukan kecurangan, maka harta akan disita, dimasukkan ke dalam kas negara, dan pejabat tersebut akan diproses secara hukum. Dalam Islam, tindakan suap menyuap diharamkan. Bahkan, pihak-pihak yang terlibat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Tirmizi. Di akhirat kelak, nasibnya pun akan merugi. Ingatlah sabda Nabi, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Suap merupakan penyakit yang berbahaya sebab ia merusak akhlak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.